Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat ya, walaupun di masa pandemi ini. Jangan lupa selalu melaksanakan protokol kesehatan. Baiklah, pada kali ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 2, hewan sahabatku. Pada pembelajaran 1 di Sekolah Dasar kelas 6. Baiklah, kita mulai belajar dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, sebelum kalian membuka buku siswa yang sudah dibagikan oleh gurumu, mari kita simak bersama-sama video berikut ini. Perkembangbiakan hewan secara generatif merupakan perkembangbiakan secara kawin yang melalui proses pembuahan. Hal ini terjadi ketika sel telur dari hewan betina bertemu dengan sel sperma dari hewan jantan. Pembuahan sel telur oleh sperma akan menghasilkan zigot. Selanjutnya, zigot tumbuh dan berkembang menjadi embrio dan individu baru. Perkembangbiakan hewan secara generatif dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama secara ovipar atau bertelur, yang kedua secara vivipar atau melahirkan, dan yang ketiga secara ovovivipar atau bertelur melahirkan. Pertama, ovipar atau bertelur. Ovipar berasal dari kata ovum yang berarti telur. Ovum dihasilkan oleh hewan betina yang dibuahi oleh sperma dari hewan jantan. Telur hewan ini akan dikeluarkan dari tubuh induk betina dan dilindungi oleh cangkang. Telur dapat menetas jika dierami, meski ada juga hewan yang tidak mengerami telurnya. Ciri hewan ovipar adalah berbulu tebal, tidak memiliki daun telinga, serta tidak memiliki kelenjar air susu. Beberapa contoh hewan yang berkembang biak secara ovipar atau bertelur adalah ayam, bebek, bangsa burung, penyu, katak, ikan, dan serangga. Kedua, vivipar atau melahirkan. Perkembangbiakannya terjadi secara internal, yaitu di dalam rahim induk betina. Embrio yang telah terbentuk akan tumbuh menjadi individu baru di dalam rahim sampai siap untuk dilahirkan. Induk hewan ini akan mengandung selama beberapa bulan, baru kemudian melahirkan anaknya. Ciri hewan vivipar adalah memiliki daun telinga, memiliki kelenjar air susu, serta memiliki rahim. Beberapa contoh hewan yang berkembang biak secara vivipar atau melahirkan adalah kelompok hewan mamalia. Contohnya sapi, beruang, tikus, dan domba. Ketiga, ovovivipar atau bertelur dan melahirkan. Hewan ovovivipar memiliki embrio yang berkembang biak di dalam telur. Telur tersebut tetap berada di dalam perut hewan sampai telur itu menetas. Telur itu akan langsung menetas sehingga saat keluar dari sang induk sudah membentuk anak hewan baru. Ciri hewan ovovivipar yaitu tidak menyusui anaknya, dan beberapa di antaranya adalah hewan berdarah dingin. Contoh hewan yang berkembang biak dengan ovovivipar adalah buaya, kadal, ular boa, pari, platypus, dan iguana. Baiklah, setelah tadi kalian menyimak video pembelajaran tentang perkembangbiakan secara generatif pada hewan dari Ibu Intan, kita buka buku siswa bersama-sama ya. Kalian baca dengan baik tentang gajah putih. Selanjutnya, Indonesia juga punya
yaitu salah satu ikan ya, ikan tuna yang paling banyak dicari di negara lain. Selanjutnya ada burung yang hidup di negara tetangga, yaitu tokurdahan. Nah, ini hidupnya di Malaysia. Setelah itu kalian isi kolom di bawah ini. Hewan-hewan di atas merupakan sebagian dari hewan yang hidup di Asia Tenggara. Bisakah kamu menemukan hewan lainnya? Tentu bisa ya. Silakan kalian catat di tempat yang telah disediakan. Selanjutnya, kelompokkan hewan-hewan yang ada di dalam teks dan yang kamu temukan di dalam diagram pen berikut berdasarkan cara perkembangbiakannya. Hewan yang beranak, pipipar, beranak dan bertelur, opopipipar, dan hewan yang bertelur. Nah, ini amati gambar dan lengkapilah diagram dengan hewan-hewan berikut yang ada di gambar ya. Nah, selanjutnya, bacalah teks berikut dalam hati. Nih, kalian baca ya dengan baik di dalam hati, pahami. Selanjutnya, kalian bisa menuliskan manfaat perkembangbiakan hewan secara opipar dan pipipar pada kolom berikutnya. Sampaikan hasilnya pada gurumu ya, karena sekarang kita sedang belajar dari rumah. Nah, selanjutnya, ayo kita membaca kondisi geografis di Asia Tenggara ya. Membantu penduduknya memanfaatkan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Ikan banyak dijual dan dikonsumsi. Hewan ternak banyak yang dijual dalam negeri, bahkan sampai ada yang mengekspornya. Selanjutnya, kalian bisa belajar lebih banyak mengenai kegiatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara terkait kondisi geografisnya. Nah, ini baca dengan baik ya. Potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Yang pertama, ada Brunei Darussalam, Filipina, selanjutnya Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, Vietnam. Nah, lingkungan yang sehat menjadikan badan sehat dan kuat. Jangan rusak badanmu dengan narkoba. Di pelajaran sebelumnya, kamu sudah memilih 2 negara ASEAN dan membandingkan dalam hal kehidupan sosial budaya. Untuk melengkapi informasimu tentang kedua negara tersebut, bandingkanlah negara-negara tersebut dari kehidupan ekonominya. Tulislah hasilnya dalam bentuk diagram pen berikut. Ini negaranya, silakan ditulis ya. Dan sampaikan hasilnya kepada gurumu untuk dikoreksi dan diberi nilai. Baiklah, di pembelajaran sebelumnya, kamu sudah belajar bagaimana membuat kesimpulan dari teks laporan yang dibaca. Hari ini, kamu akan belajar bagaimana membuat kesimpulan dari teks yang kamu dengar. Sekarang, Ibu akan membacakan teksnya. Lalu kalian tuliskan teks laporan tersebut, catat fakta-faktanya, dan buatlah kesimpulannya dari paragraf 1 dan dari paragraf 2. Simak dengan baik ya anak-anak. Teksnya sebagai berikut. Landak. Landak atau porcupine tidak dilahirkan dengan duri-duri tajam. Bayi landak yang baru lahir memiliki duri lunak dan berkilat. Setelah beberapa minggu, duri-duri lunak tersebut akan menebal dan mengeras sehingga menjadi duri-duri tajam. Landak merupakan hewan yang mungil. Ukuran landak dewasa
hanya sepanjang 63-80 cm. Landak memiliki gigi-gigi yang kuat untuk mengunyah tumbuhan keras, serta kuku yang panjang untuk mengupas kulit dan memanjat pohon. Landak memiliki duri-duri tajam yang berguna untuk mempertahankan diri mereka dari serangan pemangsa. Saat diserang, landak akan menegangkan duri-durinya dan menggulung tubuh. Landak sangat menyukai kulit kayu. Mereka sering merusak pohon-pohon di hutan untuk memenuhi kebutuhan makanannya. Keberadaan landak di hutan sangat penting karena landak merupakan makanan bagi hewan-hewan karnivor seperti harimau ataupun hewan lainnya. Adanya landak di hutan adalah penanda bahwa kehidupan fauna liar dalam keadaan stabil. Adanya landak di hutan juga merupakan penanda bahwa keseimbangan rantai makanan tidak terganggu. Baiklah, itu tadi teksnya. Kalian tuliskan di sini ya. Lalu setorkan kepada gurumu untuk dikoreksi dan diberi nilai. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah belajar pembelajaran 1, tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 2, hewan sahabatku. Silakan video pembelajarannya diulang-ulang ya, supaya kalian lebih paham. Sampai berjumpa lagi pada video pembelajaran berikutnya. Baiklah, mari kita sama-sama tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.